Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Anda semuanya? Kembali lagi di channel Jonia Ing di podcastnya Apnia. Seperti biasa di video-video Apnia, kita bersama dengan sahabat-sahabat kita yang mau berbagi tentang cerita kehidupannya, yang mana semoga bisa menjadi manfaat untuk penonton semua. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teror sadis dari sahabat sendiri dan juga orang yang menyukai dari bintang tamu saya hari ini. Tujuannya dibikin menjadi gila, karir hancur, dan juga rumah tangganya dibikin hancur. Kita kenalan dulu sama dua orang yang sudah ada di tengah dan ada yang di sebelah sana yang cantik berbunga-bunga. Ada Kak Tisa juga ada Mas Tony. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah baik. Makasih ya udah datang di sini ya. Ya, sama-sama sudah mengundang balik. Semoga nanti cerita-cerita ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Amin. Dan juga bisa hati-hati ya dalam berteman. Benar. Ya. Benar. Gitu. Yang sebelah sana ada yang berbunga-bunga. Ada Mam Puriyai. Assalamualaikum Mam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Mbak Tisa dan Mas Tony ini sudah selesai terapi. Jadi alhamdulillah sekarang keadaannya membaik dari sebelumnya. Yang mana Mbak Tisa ini mengalami kecurangan dalam persahabatan ya. Ngakunya di depan manis, di belakang kok nusuk. Gitu, ya kan Mbak? Benar. Sahabatan udah berapa lama tuh Mbak? Kalau dihitung dari kita awal bekerja kan 2012 sampai 2023 ini berarti udah 10 tahun lebih ya? Udah 10 tahun. Iya benar, 11 tahun lebih ya. Tapi sudah berakhir di tahun 2023 ini. Semenjak akhirnya tahu. Iya benar. Tahulah dalam di balik semua ini gitu ya. Kalau di sinetron kan begitu. Nah, Mbak Tisa apa yang dirasakan pertama kali ketika Mbak Tisa ngerasa ada yang aneh di badannya? Ceritanya gimana awalnya? Awalnya tuh di tahun 2017, aku tuh merasa kayak ada yang beda sama diri aku sendiri, kayak sering emosi, sering berantem sama suami, terus kayak ngerasa di dalam hati tuh kayak gimana gitu ya, kayak beda aja lah kayak kepribadian aku yang dulu gitu. Nah terus pas udah ngelahirin anak pertama di tahun 2017 juga, di situ mulai itu emosi aku makin brutal. Jadi aku mulai berani kasar sama suami. Kalau berantem tuh aku selalu ngelempar barang, ngelempar ulekan. Soal itu berat banget ya. Sampai patah ulekan. Ulekan sampai patah. Untung gak kena mukanya dia. Kalau mukanya dia kan bonyok. Iya, aku masalahnya belajar silat. Terus sama anak sendiri kasar. Jadi anak pertama aku tuh yang baru umur 1,5 tahun aja tuh. Aku tuh hampir nendang dia, untung nggak kena ya. Itu umur 1,5 tahun aku nendang loh, tapi untung nggak kena. Itu nendangnya ke pintu, terus dia langsung marah, langsung marahin. Karena pipis ya? Iya, karena kan malam. Sepele ya sebenarnya. Sepele. Anak pipis, tapi Mbak Tisanya kok emosinya sampai segitu? Pokoknya hal-hal yang sepele itu tuh dibikin gede deh sama aku deh. Kayak dia bangunnya siang, aku marahnya tuh parah banget. Terus sorry to say jarang ibadah gitu kan. Kayak bangunnya tuh selalu siang, jam 6:30, 7:30, terus selalu tuh kayak gitu. Terus malas ke kantor, kayak malas melakukan aktivitas. Pokoknya aku dibikin males deh gitu, dibikin mager istilahnya. Iya. Nah terus aku ceritain sama dia, Beb kayaknya ada yang ngirimin deh gitu kan. Ngirimin siapa gitu kan, emang kita pejabat, emang kita anak pejabat gitu kan. Pokoknya kan di dalam pikiran kita tuh orang yang dikirimin santet itu pasti orang-orang yang sudah punya jabatan, hartanya banyak, kan saingan bisnis. Kita mah apa atuh ya kita gitu apa gitu, rumahan rengginang gitu kan, ngapain. Simpen di kaleng regal lagi. Bercanda. Terus Mbak. Terus dia kayak siapa sih mau ngirimin itu kan, emang kita siapa gitu. Enggak deh, coba deh kita cari-cari gitu, begituin terus kan. Enggak kok, enggak dikirimin gitu tuh. Pas udah nih berapa tahun kemudian pandemi, kebetulan aku kan sempat di PHK kan dari suatu perusahaan. Di PHK itu, terus pas udah kesini nyari kerjaan tuh kok susah gitu kan, udah mulai susah. Terus padahal nyari yang di bidang yang sama, marketing gitu, tapi tetap susah gitu. Terus kayak, Beb ini fix sih, kayak kita dikirimin deh gitu kan. Nah untungnya kita punya temen nih, nggak tahu ini untungnya atau gimana ya gitu, temen aku tuh ada yang bisa, ibaratnya anak indigo lah gitu. Iya. Terus dia bilang kayak,
Kak kamu kayaknya dikirimin deh gitu kan. Tapi aku nggak bisa kasih tahu siapa yang ngirimin kamu. Kamu coba cari orang pinter gitu kan. Ya udahlah, dari situ aku dicariin orang pinter yang emang kenalan temanku itu. Tapi salah jalur gitu, kayak dalam pengobatan itu aku dimandiin kembang, terus dimandiin kembang siapa lagi Beb? Iya, kayak umum aja. Iya, Kayak- terus pakai ayam Cemani. bukan ayam biasa. Cemana sih, ayam jago biasa. Ayam kampung. Ayam kampung. Ayam kampung. Katanya sukma aku dikunci di mana gitu, katanya sih gitu. Terus aku kayak, oh iya ya namanya juga orang Cuman kan awam kita kan gitu. awam kan. Dia itu takut sama ayam. Dan dia itu megang ayam itu. Aneh ya? Dilus dari atas sampai Aku tuh bawah paling takut gitu. sama ayam. Katanya Dulu katanya takut dipindahin tuh ke situ gitu, atau apanya lah nggak ngerti kita. Terus habis itu mandi kembang. Mandi kembang. Terus Berapa kali Mbak? sempat 2 kali ya? Sekali mandi. Sekali. Dua kali. Mas Sony juga mandi kembang? Enggak, aku doang. Kalau dia tuh selalu tabrakan sama yang Yang orang ngirim. pinternya, dia nggak bisa katanya. Kayak beda prinsip gitu ya? Dianya itu malah yang agak nyesek kalau ketemu saya gitu. Oh dianya nyesek, jadi dia selalu nggak mau ketemu Mas Tony? Temu juga, cuman dianya agak nggak ke saya, arahnya lebih ke dia. Ke aku, lebih ke Aru pengobatannya. Oke. Nah pas sudah mandi kembang itu udah 2 kali, kan satu di rumah temen, satu di rumah sendiri. Nah pas yang udah ini kok masih ada gangguan, kayak masih ada suara di atap, terus aku sekamar berdua sama dia tuh panas itu kan. Padahal tuh AC udah dingin, AC tuh kita 1,5 PK ya. Iya, 1,5 PK kan dingin ya. Iya benar. Ini aku kalau sama dia di kamar panas kayak panasnya tuh kayak panas kayak kita di pantai gitu, panas banget Panas, gitu. kayak nggak pakai AC, di Iya, kamar nggak ada siang-siang kipas. tidur, nggak pakai Iya. apa-apa. Dan gitu itu ya. panasnya Kipas selalu AC. di jam, kalau kita sekamar nih, di jam 12 sampai jam 3. Karena Jadi kan nggak bisa tidur dong? aku yang nggak bisa tidur, kalau dia mah tetap tidur. Bisa ya. aku yang nggak bisa tidur. Iya, Jadi bisa tuh tidur. aku selalu ngelihat waktu tuh jam 12 sampai jam 3. Kalau jam 3 udah berakhir aku baru bisa tidur. Kayak gitu. Selalu ritmenya kayak begitu. Jadi makanya tidurnya bangunnya siang. Kayak Oke, gitu. karena begadang ya. Mm-mm. Dibikin begadang, akhirnya lewat ya ibadahnya gitu Iya. ya. Tetapi dia kalau salah satu di dalam kamar tadi keluar dingin AC. Dingin Iya. AC-nya. Kita udah berkali-kali manggil tukang AC, nggak ada masalah. Dan abangnya bilang, dingin kok ini, dingin, kata dia gitu kan. Kita cobain, iya dingin, karena dianya di luar gitu kan. Oh, oke. Kan nggak ada tukang kan, jadi saya yang masukkan kamar. Dingin, kata dia. Ya dingin. Tapi Terus kalau itu lagi besok-besoknya jadi kita, ya udah lo nggak saya yang keluar, dia yang keluar. Biar dingin gitu. Jadi tuh selama dikirim itu nggak pernah satu kamar sama dia. Kamar. dari tahun 2000 Pisah kamar. 19 ya pandemi ya berarti ya? 2020. Iya 2020. 2020. Pisah kamar. Jadi dia kamar anak-anak, aku di kamar utama. Cuman kalau lagi sebelum mau tidur ya bareng gitu, biarin panas-panasan nonton, kita gitu. Iya. Kayak Pas kalau mau udah nggak tidur kuat baru panas sih Beb, keluar deh Beb, panas keluar. banget Iya, gitu. keluar. Iya, Gitu. paham. Nggak mungkin setiap hari kuat juga ya Iya. panas-panasan ya. Iya benar. Lanjut Kak. Nah udah kayak gitu, aku dalam hati aku kayak, kok aku nggak srek ya sama pengobatan yang mandi kembang itu. Kayak badan tuh makin berat, terus kayak emosinya malah makin semakin brutal sih, nggak kayak semakin ningkat gitu loh. Tapi nggak sebrutal yang kemarin ya, yang aku sampai lempar ulekan tuh, kayak cuman emosi tuh yang cerewet yang gitu loh yang Iya. Kayak orang PMS tapi super PMS ya. Iya. Terus udah pas emang udah jalannya ya, pas aku lagi main TikTok ada live Bunda, terus aku ngeliat kayak ini apa sih nih, Prosesnya ibu-ibu cepet gitu juga kan. Ibu-ibu nih aku liatin aja gitu kan. Enggak, pertamanya ini apa sih ibu-ibu di skor di ini lewatin kan, Oh, ini muncul apa? lagi Video itu. Live TikTok. muncul lagi di ini nama dia apa sih nih ibu-ibu kata dia. Katanya muncul di ini kan, dilewatin skip, tapi muncul lagi terus dia Terus sampai penasaran 3 dia kali kenapa tuh. nih, dilihat nih sama dia kan, Beb, ini ada ini nih deket nih sama rumah. Jadi kita ini prosesnya cepet itu. Proses Jalannya cepet banget. mudah ya? Jalannya mudah. Proses Kan cepet biasanya banget. kalau kata Mam kan agak lama ya kalau gitu ya, Sulit, atau bukan agak lama, diapain sulit, bikin males, sulit. bikin kita nyasar. Iya, Ini enggak, betul, kita betul. Alhamdulillah. Ya karena kita Paling udah ya niatnya mau ini sembuh kan ya. sembuh. Paling ya gitu. pas dari rumah ke sini agak pusing dikit-dikit lah. Iya, pusing dikit-dikit. Dibikin kayak biar nggak ketemu Mam. Kayak orang pakai helm, terus helmnya tuh dipepatin gitu loh. Pusing Pusingnya tuh kayak gitu.
Terus pas ketemu Mam, mukanya Mam tuh banyak banget. Terus kayak dari jauh gitu, kayak ngeliat dari sini tuh ke pintu itu terus mukanya banyak gitu. Kayak lagi dicermin banyak gitu. Enggak, kayak gurita yang itu loh, yang kayak gitu aku ngeliatnya. Kepalanya kayak medusa gitu. Iya, kayak gitu kayak ya, medusa. Ini kata Mbak Tis. Ya apa harus kita emang dia cerita kok. Kok mukanya mau banyak? Kok pusing kok muka mau kok muter-muter. Bisa di sini aja nah. Udah keringetan. Iya, Ini iya. diem aja nih. Diem aja suaminya. Lihat istrinya lagi diem kayak gini. Tapi kalau Mas Tony ketemu Mom sama pertama kali nggak kayak melawan? Kalau saya tuh ngeliat Mom itu pas pusingnya lihat videonya pertama itu yang live. Pusing gitu. Ya kayak pala ditekan gitu. Karena udah ini kan langsung interaksinya awal si Mom. Pas udah di sini enggak, alhamdulillah. Berarti udah terapi udah selesai ya? Udah, sama Mom udah selesai, ya? alhamdulillah. Selesai. Alhamdulillah. Nah, akhirnya awalnya pasti nggak tahu dong Iya. ini siapa yang ngerjain gitu kan. Sampai akhirnya tahu, wah dikerjain sama ini tuh lewat apa? Pertama feeling. Karena aku dari awal itu ada feeling dia tuh kayak nggak suka sama aku. Kayak kan bisa bedain ya orang yang Baik beneran mana sama enggak ya? baik yang di Fake belakang. banget ya. Kayak dia suka muji-muji aku gitu, kayak mohon maaf bukan kayak memamerkan kekayaan ya, kayak Atisa mah enak, mamahnya pejabat kayak gini-gini, kayak suka kayak begitu. Tapi dari dalam diri aku mungkin orang bercanda kali ya, jadi aku yang enggak kok ini kan nyokap gue bukan gue, kalau gue mah apaan sih gitu kan. Iya, apalagi kalau sama teman kayak ya udahlah, no hard feeling aja ya. Kayak gitu. Kalau sekali 2 kali sih nggak masalah. Ini sering sering bertahun-tahun. begitu. Kamu serius ya ternyata ya? Ternyata serius. Selalu nih. menyanjung. Iya. Kita Nah, kira itu sih. kan bahaya ya, orang yang selalu menyanjung tuh bahaya Iya, ya. itu sih kalau Makanya menurut kan kita. sekarang kayak di sosial media banyak yang menyarankan pakai hashtag itu, hashtag caption itu Masya Allah dulu ya. Karena Masya Allah, takutnya malah tabarakallah. jadi penyakit Iya, air ya. benar. Orang Betul. memuji ternyata itu sebenarnya doa yang gak baik. Nah udah kayak gitu, terus pas berobat sama Mam kan nggak mau ngasih tahu nih orangnya siapa. Gak boleh, gitu. nggak boleh ngasih Nggak pernah, tahu. saya nggak pernah. Dan gak mau ya Mam ya? Dan nggak mau. Biarpun tahu untuk konsumsi saya. Iya, kalau kata Mam, sholat tahajud deh. Iya. Katanya kan Iya. waktu itu kan. Pas habis dari berobat dari Mam, aku sholat tahajud. Berdua ya. Dimimpiin kita langsung. Langsung dimimpiin. Di hari setelah Iya. ketemu Mam Purey. Pas hari kedua aku cerita sama Mam. Ya selain sholat 5 waktu, kan ini banyak lalainya nih. Iya. Kita tuh berubah dari kita pin sembuh nih, pin apa, Iya, kita ya makanya udah kita sholat berubah. waktunya kita Beribadahnya ibadahnya lebih tingkatin. Pasti. Iya, pokoknya 5 waktu yang kita nggak lewat, sholat tahajudnya terus gitu. Tapi yang tahajud pertama dia itu langsung dikasih jawaban Iya. gitu. Kita emang doa sih. Terus aku cerita sama Mam, aku baru berobat sini, terus aku besoknya tahajud, malamnya tahajud, langsung dimimpin Mam, itu orangnya Ya. kata Mam. Ketika udah tahu baru Mam bilang, itulah dia. Iya, tapi Mam nggak sebut ini, tapi cuma itu orangnya. Iya, gitu. iya, iya. Oh langsung ya Allah, Masya Allah, langsung dikasih petunjuk gitu. Iya, iya. Makanya pas setelah tahu, langsung aku bersih-bersih sosmed aku. Bersih semuanya, kita blokin, kita iniin. Iya, iya. Mungkin dia juga ada feeling kali ya. Nih orang kayaknya udah tahu. Mungkin nih. ya, mungkin. Iya, iya, iya. Terus ada 2 orang ya tadi ya Mam ya. Ada satu lagi. Itu yang satu lagi taunya dari mana? Kalau untuk yang satunya lagi, kebetulan dari Mam. Kalau Cuman aku kita- nggak merasakan apa-apa kalau yang Kalau Mas Tony kenapa? Cuma kita kenapa? Kita itu nggak tahu, pokoknya kata si Mam ini ada yang suka sama dia. Cuman kita tujuannya itu ke siapanya nggak tahu itu. Kita udahlah biarin lah kalau itu. ya, kalau itu yang wallahualam deh. Kalau kayak, yang temen sih yang lebih ke kalau yang temen teman itu yang kita. emang Karena berasa kan kita main banget terus gitu. kan. Kalau kita makin main terus sama aja bohong, kita dibersihin, kita udah ini. Tatonya masih main sama mereka ya udah sama aja kan. Jadi kita lepas aja dah. Biarin. Dan untuk nge-cut off-nya itu nggak gampang. Jadi tuh aku mulai menarik diri. Nah pas di bulan ke-6 ya, apa bulan Agustus ya, mulai diblok-blokin satu-satu. Satu kemarin. Jadi nggak langsung tahu ini orangnya, langsung kita cabut itu nggak. Kita menarik diri dulu pelan-pelan kayak gitu. Jarang komunikasi. Lama-lama baru kita blok-blokin. Iya. Oke. Nah tadi sempat ngerasa kayak ada suara-suara di atas gitu. Selain itu ada kayak ngerasa hal aneh lagi nggak di rumah? Kalau dia nggak, kalau saya tuh yang suka nyium bau gosong, bau amis, Kayak darah gitu ya? bau itu, pokoknya bau-bau deh, Anyir, iya anyir anyir. Bau bangke, kayak bangke tikus, cuman
bau banget. Kalau dia nggak nyium. Kalau Itu aku lebih sampai ke suara. saya semprotin terus tiap hari rumah pakai parfum. Takut dia kan sensitif nih, kalau yang bau-bau dia pasti bakalan marah nih sama saya nih. Nah saya semprotin aja terus tuh biar dia nggak nyium. Ternyata emang dia nggak nyium. Gitu. Jadi memang masing-masing ada gangguannya sendiri ya Mama? Iya, betul. Yang ini beda lagi. Masa sih dia nggak percaya mau ini, masa Oh, sih. gitu. Jadi kamu mengada-ada, gitu lah ya, Iya, si iya, Tessa. iya. Suaminya bilang ada, biar ribut. Oh, apalagi posisinya Karissa mudah emosi. Oh, Bisa iya. jadi nanti kamu bohong sama aku. Nanti bisa jadi masnya nggak percaya sama aku. Nah, itu bisa berantem tuh. Ya kan? Bibit-bibit ya. Bibit-bibitnya gitu. Mungkin kalau aku yang emosi Parah. juga udah pasti Wah, bubar sudah tuh. nggak ada. Alhamdulillah ya, karena Allah ya masih dilindungi Kasih. Nak ya. Iya, iya. Kalau Karissa tadi ngerasa apa kalau Mas Tony kan bauan. Aku suara Suara kayak gitu. kayak di plafon tuh kayak ada yang nyiram pasir kayak. Tau kan ya kalau pasir dilempar ya Setiap jam 5 tuh ya. setiap asar masuk waktu asar langsung tuh pasir dilempar sama orang jalan tuk 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 gitu. Terus Itu ada di yang genteng ya? di plafon. Di plafon? Heeh. Terus ada yang nyakar-nyakar kayak kuku panjang terus digituin. Itu berasa banget. So, kan dia kan kerja ya. Kan aku sama anak-anak. Jadi kalau udah mulai suara-suara kayak gitu tuh aku langsung kayak aduh mulai lagi nih. Kadang-kadang kalau aku udah saking sebelnya nih, aku pakai sapu lidi tuh aku Dari awalnya takut, jadi emosi kayak emosi lama-lama lama-lama. jadi kesel sendiri, capek kita gitu. Oh, orang yang nggak tahu bisa nyangka Karissa gila loh. Iya makanya Iya. itu bener-bener aku kalau udah saking keselnya tuh pakai sapu lidi Iya. atau aku lempar ke atas plafon pergi sana lo kayak gitu. Iya. Dari awalnya takut dengerin, takut gitu. Jadi Aku lama-lama takut loh, aku takut sebenarnya main kayak gitu-gitu tapi kan ada anak-anak kan masa Iya, aku iya. jadi kayak aku tinggalin keluar kan nggak mungkin jadi aku yang mesti berani gitu. Selain itu ada lagi gangguan-gangguan Sama di ini rumah? binatang, Binatang. kelabang, kaki Kalajengking. kalajengking. Kalau jengking ada dua. Ada kita dua, dapat. tapi pas tahunnya tuh udah kering, kering. udah posisi udah kering, belum berbentuk binatang, tapi itu kalajengking. Kalau kelabang hidup, tapi ya kita usir, Yang terus seribu. kaki seribu, yang Kaki sering seribu kaki ya. seribu, Kaki seribunya Sama bukan yang cicak. kecil, yang kaki seribu besar. Gede-gede banget gitu Iya. ya? Tuh. sama cicak tuh banyak banget. Oke. Jadi memang rumahnya juga ciri-ciri terkena sihir tuh ya, Mas, salah satunya Iya, ya, betul. Mamanya kayak di Imam ya. Betul. Gitu. Sempet pernah mergokin ada orang kayak ngebuang apa gitu di rumah? Mergokin sih enggak, tapi tanah kuburan udah dilempar di depan rumah aku. Tiba-tiba ada tanah kubur. Tiba-tiba ada tanah kuburan, itu pas asar. Setelah aku sholat asar, karena aku keluar biasa tuh keluar buat nyapu-nyapu Iya. itu. Kok ada tanah gitu kan, ini tanah apa gitu kan, aku sampai Merah-merah gitu ya? merah. Merah. Heeh. Terus aku nelfon dia, Beb ada tanah, terus aku fotoin. Pada dia tanah kuburan nih Beb, katanya. Oke. Itu rentetannya memang berurutan kah apa bersamaan ketika Berurutan, Berurutan. Ya? berurutan. Sampai endingnya apa yang dikirim? Endingnya itu yang dikirim itu yang pasir, terakhir yang Terakhir pasir. pasir. Heeh. Pokoknya tanah kuburan itu di tengah-tengah, di tengah-tengah. Itu baru tuh suara pasir. Terus itu aja sih kalau malam dia kan yang sering bergadang, jadi aku kurang lah kalau malam-malam. Dia yang sering diketawain ya Beb ya. Ya pokoknya rumah isinya banyak. Ketawain. Banyak. Diketawain. Di rumah itu banyak kan tuh yang pas dia emosi mau marahin anak karena Pipis. mau pipis tuh. Heeh. Dia kan, jadi saya tuh yang bersihin kamar mandi. Heeh. Suara mbak gitu tawa. Ini ketawain gitu kayak senang. Dia emosi. Suara mbak. Mbaknya mbak. Dari kuntilanak itu ketawa senang. Ketawain dia emosi. Oh, Cuman dia nggak dengar, saya diemin aja oke. gitu. Tapi emang aneh ya Mamanya, jadi kayak yang lebih sensitifnya itu Mas Tony ya. Kalau Mbak Tissa kayak disiksa habis-habisan nih. Sebetulnya tidak, ini hal biasa ya untuk memecah rumah tangga seperti itu. Dibikin salah paham. Ya, masing-masing punya petunjuk sendiri-sendiri. Kalau perempuan kenapa? Paling mudah tuh perempuan sihir kenapa? Sensitif. Oh. Kalau laki-laki itu bisa menahan emosi, tidak meledak-ledak. Ini pemancingnya kan Tissa, Tissa juga dihantam, ini juga dihantam. Jadi satu orang menghantam menghantam suami istri. Kalau Tissa ada dua, satu dari orang masa lalu. Jadinya dibikin sedemikian rupa, contohnya ini bau, ini tidak, ya, ini denger suara-suara macam-macam, ini tidak suaminya, dibikin salah paham aja. Kalau kayak gitu yang dikerjain
Mbak Tisanya aja atau Mas Tony juga? Dua-duanya. 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 Kalau satu nggak mungkin. Kalau dia sih nggak akan. Kalau tidak dapat kiriman dia nggak akan nyium macem-macem. Oke. Ya, yang denger kan Tisa. Ini kan nggak denger ini, cuma bau-bauan aja. Bau-bau. Iya. Bikin nggak betah ya suaminya. Ya, contohnya jadi di kamar AC 1,5 PK cukup tuh, wow dingin itu kan. Iya. Masuk logika nggak? Masuk kamar panas kayak di tengah terik Apalagi kalau matahari. malam hari biasanya lebih dingin Ya, ya, betul. suhunya. Kok malam-malam makin panas? Itu beku kalau misalkan kita sendiri aja di kamar, beku kalau kita salah satu nggak ada, dingin banget itu. Iya, Harus pakai iya. selimut. Iya. Cuman kalau udah masuk, Panas. panasnya minta ampun. Panas. Yang luar biasanya ini Tisa ini Tisa kan lemah lembut ya. Saya kan kenal dengan ibunda ya, kenal dengan ibunda datang ke sini. Saya tanya dengan gini, Tisa tuh lemah lembut. Maksudnya penyabar. Tahu banget kenal Tisa tuh dari mohon maaf dari kenal lama deket sama ini kan udah lama. Tahu banget saya. Terus ya tiba-tiba akhir-akhir ini meledak-ledak bukan Tisa lagi gitu. Nah, ibunda, ibu mertua berarti ya. Yang kesini ibu mertua ya? Iya, Bu. Ibu saya. Nah, ibunya Mas ini. Saya senyum aja. Itulah luar biasanya jin tuh ya, kali ingin memecah rumah tangga berbagai cara. Oke. Tapi Mam ini baru kerasa itu tadi cerita sekitar 2017 ya. Iya. Berteman dari 2012. 2012. Kalau yang dialami sama Mbak Tisa ini jenisnya itu kiriman seperti apa, Ma? Kemudian kira-kira sebenarnya dia udah dikerjain dari tahun berapa sih, Mam? Dia tuh datang siriknya tinggal kan 12 baru kenal ya, baru kenal sama temannya tadi ya. Dengan berjalannya waktu otomatis kan, oh kok dia bisa, aku nggak bisa, kok dia punya, aku nggak punya. Mulai itu ya, udah mulai timbul syirik ya. Akhirnya seseorang jika udah ada syirik ya otomatis ini bisikan-bisikan ini udah biar keluar, kerjain aja. Berarti teman akhirnya orang tadi berbagai cara untuk memisahkan rumah tangga ini. Ini jenis pemecah rumah tangga ya nak ya. Itu termasuk tugas iblis yang paling berat. Ini jendelanya iblis. Ini pemecah, ini santet pemecah rumah tangga, memecah belah rumah tangga, menghancurkan rumah tangga. Tetapi ada satu yang bikin saya waktu saya sentuh pelan-pelan, gelepar-gelepar. Ini ada lain lagi, ada apa ini? Karena waktu Tisa ketemu saya pertama kali kan tadi bilang ya, lihat muka mau banyak gitu lah. Saya juga cuma senyum-senyum saja, belum saya apa-apain, baru ketemu duduk berdua cuma senyum. Ini sudah positif kena, tapi begitu saya sentuh ada dua energi. Satu dari masa lalu, dari satu pemecah rumah tangga. Saya tidak pernah mengatakan, oh dari si A, pantang buat saya. Betul. Apalagi tolong kembaliin, wah itu bikin saya langsung teng, karena saya tidak mengajarkan untuk menyakitin. Biar siapapun yang berbuat ini biar Allah yang mengadilin, titik. Menebar angin, menuai badai, itu hukum alam. Biar Allah aja mengadili. Tisa udah alhamdulillah dan dia mau. Baru 3 kali datang sudah mulai mulai lembut, kelihatan anak aslinya. Sempat dia bikin kelebekan suami juga, setiap saat telepon, beb. Saya mendengar cerita ini masih ingat kata-katanya. Lama-lama istri suami kerja diganggu terus gimana sih? Kesah kan? Bagaimana caranya mengobrak-abrik rumah tangga ini? Sedangkan anaknya kecil-kecil, sampai mau ditendang coba sama Tisa. Harus sepele ya? Iya, sepele. Anak kecil. 1,5 tahun loh. 1,5 tahun, tapi kan malam ya? Itu Malam. kejadian Pokoknya Jam itu 12. tiap dari tanggal tahun berapa tuh Beb? Yang 2017. 18 ya? Itu anak yang pertama tidur sama saya di kamar depan. Jadi anak pun nggak Bisa. suka deket-deket. Nggak suka. Aku nggak suka. Anaknya juga ada yang nggak suka juga anak itu. Oke. Aku Seakan-akan lagi jadi hamil. musuh ya. Benar. Seakan-akan jadi musuh terus nggak nyaman, anaknya ketakutan. Anaknya kan masih suci ya. Iya. Dia merasakan energi lain, itu merasakan banget. Ini mama, bukan mama gue nih gitu loh. Ini ada sesuatu mama gue, kayak bahasanya orang Betawi ya. Dia merasakan karena anak kecil itu tidak bisa bicara nih opo, nggak tahuan ya. Dan ini dengan berdoling-dolingnya dia tidak mau. Nyaman. Ya, dia nyaman. maunya nggak sama suka. papinya, maunya sama papi gitu. Papi Pokoknya maunya apa sama papi. papi gitu. Waktu terapi kesini mamanya masih gini-gini juga mau papinya terus. Kan Orang anak ketemu kecil saya, pertama kali ketemu saya Tisa gini. Kayak ketemu musuh ya, Maya? Sinis. Iya. Dalam hati ini, ya Allah ya Rob, ini belakangnya siapa ya Allah. Ketemu saya itu kan, dia langsung matanya kan, kenapa? Pusing ya. Lu tadi sombong bener. Ketemu saya, lah ngapa-ngapain anak ini. Tapi suaminya enggak santai, suaminya tenang. Ya.
Hanya waktu di terapi pertama kali yang dahsyat itu. Saran saya cuma satu, ibadah. Ibadah. Sayangin mamahnya. Betul. Jaga lisan, jangan suudzon. Itu selalu itu aja. Lainnya nggak ada. Iya, iya. Nah, boleh tahu nggak, Mam, kapan kondisi, karena kan Mbak Tisa ini kan orangnya baik ya, pada dasarnya, Mas Toninya juga baik, gitu. Kapan saat lalainya Mbak Tisa sampai akhirnya bisa kena sihir dari sahabatnya? Ya, lihat makanan. Dia akan mengintai berbagai cara biar ini masuk. Dan begitu lihat makanan, itu nggak langsung tidak, nak. Ya, karena ini kelas-kelas murahan, tapi kalau terus-terusan dicas kan tahu berat dong. Sekarang 50 kilo, besok 50 kilo, terus-terusan akan berat. Akhirnya 1 ton. Akhirnya dia bereaksi emosional tadi ya, nak. Ya, jadinya nih melalui makanan karena dia tempat kumpul, suka bersahihi. Tapi satu sisi, di belakang. Jangan lengah ya, nak ya. Aku mau cerita. Iya, boleh. Pantesan kalau setiap ngumpul sama si itu, dia tuh selalu kayak menunjukkan muka yang gak suka suami. Terus aku bilang kayak, lu kenapa sih Beb kalau ketemu sama teman gue gak suka banget? Aku tuh suka kayak gitu. Iya, dia sampai kayak misalkan dia mau ngumpul nih sama yang circle tadi. dia. Aku tuh selalu malas atau udahlah nggak usah lah. Terus dia selalu marah, yang selalu marah ya. Kayak bilang kenapa sih lo sama temen gue nggak gitu. mau ngumpul sama temen-temen lu main mulu ya gitu. Selalu begitu. Dia pasti inget lah ngomongannya dia itu. Kayak lu kenapa sih? Soalnya nggak sekali 2 kali, selalu pasti. Dia selalu bilang, mukanya tuh udah kelihatan kan kalau orang udah males. Dan si itu yang ngirimin aku itu, kalau ketemu dia juga nggak pernah ngeliat muka, selalu nunduk ke bawah. Ya, saya sampai sekarang tuh kalau misalkan ketemu sama dia dari 2012 sampai 2020-an, tuh nggak inget dia itu ngapain. Kita itu sama dia ngapain, ngobrol apa. Sama yang lainnya ingat, sampai baju yang lainnya ingat saya. Tuh nggak, kita nongkrong nih di sini nih. Oh iya ini waktu itu kan kita flashback lagi kan. Nah ngumpul sama ini yang si A ini nggak sama sekali inget. Oh iya, sebentar. Waktu itu kan Tisa sama Tony kan nanya, Mom ini dari mana? Saya kan nggak pernah jawab ya, nak ya. Mudah-mudahan segera ketahuan, nak. Kamu sendiri akan dapat petunjuk dengan cara kamu ibadah dan tahajud. Itu aja dia pertanyaan dia tuh selalu dari mana nih Mom? Baru saya tahu itu konsumsi saya. Ya, yang jelas dari lingkungan kamu, nak. Tapi siapa Mom? Dia setengahnya ini ngayal. Siapa Mom? Nah, kamu sholat dulu nak. Terus saya bilang sayangin suamimu. Suamimu bukan musuh kamu. Perbaikin hubungan dengan ibu dan suamimu. Karena sama suami juga dia galak. Seakan-akan musuh gitu loh sama suami ini ya. Akhirnya perbaikin ibadah. Insya Allah kamu tahajud dapat petunjuk ya itulah jadinya. Tahajud itu dahsyat. Berarti sekarang hubungan sama suami sudah mulai membaik, sama anak juga membaik. Kalau untuk pekerjaan gimana? Kalau untuk pekerjaan mungkin belum bekerja, tapi syukurin aja apa yang ada. Ya mungkin belum jalannya, tapi yakin pasti dikasih yang terbaik sama Allah. Amin. Karena biasanya tamu yang datang ke Mampuriai dibersihkan dulu, gitu. Jadi semua orang, jadi teman saya juga ada yang datang ke Mampuriai. Saya selalu bilang, jangan pernah berharap keluar dari sini lu langsung dapet jodoh ya. Oh iya. Gitu. Jangan pernah keluar dari sini rumah lu langsung laku ya. Gitu. Yang penting adalah bersihin dulu, bersihin dulu diri. Jadi akhirnya ketika ini udah bersih, yang ditarik pun juga bersih. Kayak gitu. Ini buat pemirsa juga ya. Jadi bukan serta-merta mama ini sulap, disalamin, jadi. Kesini langsung kerja gitu. Iya, gitu kan. Jadi memang dibersihkan dulu apa nih yang kotor. Dibersihkan energi negatifnya, dapat positifnya. Nanti kita bisa menerima apa yang semua ditakdirkan sama kita. Amin. Jadi sekarang teman gosipnya suami aja. Oh iya benar, teman gibah sekarang. Teman gibah ya. Kalau suami itu rahasia yang sampai semut aja bisa disimpan ya. Benar. Sekarang belajar dari sini, aku tuh udah mulai tidak terlalu percaya sama orang. Apalagi yang kayak baru ketemu gitu kan. Kalau bunda kan emang ya aku anggap sebagai mama sendiri. Amin. Terima kasih ya nak ya. Jadi aku kalau apa-apa tuh cerita sama bunda aja deh gitu. Pokoknya ada yang aneh-aneh coba deh tanya sama bunda. Tanya sama bunda deh kalau telepon aja kalau tesnya kan spesial. Oke, kita selalu gitu. Coba ada yang aneh-aneh tuh. Gitu. Alhamdulillah. Nah, kalau umpamanya saya kasih kesempatan ada orangnya, Mbak Tisa mau ngomong apa sama dua orang mereka?
minta maaf kalau memang ada salah-salah kata. perbuatan. Tapi dari hati terdalam, aku nggak dendam, sama sekali nggak dendam. Segera bertobat, kembali ke jalan yang benar, dan banyak-banyak beribadah. Takutnya dibalas di akhirat lebih kejam daripada yang di dunia. Betul. Betul. Kalau Mas Tony dikasih kesempatan, seandainya ada tuh orang, tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain ya, cuma bisa dengar omongan Mas Tony mau ngomong apa? Ya kalau itu sih kita cuma bisa minta maaf aja kalau ada salah-salah kata aja. Dan kita sama-sama kembalilah ke jalan Allah lagi gitu. Oke deh. Nah itu tadi ya pemirsa, buat yang sirik-sirik dengki-dengki buat apa sih? Yang ada kamunya juga nggak tenang ya. Yang mana seharusnya kan kalau momennya banyak sahabat itu malah hidupnya bahagia ya mamanya. Kok ini malah jelek banget pikirannya ya. Kayaknya udah puas banget bikin rumah tangga orang hancur. Belum tahu kalau dia ngerasain gitu ya, sebel. Oke, Mempur Yai, ada yang mau disampaikan untuk anak kaula muda sekarang yang di depannya baik, di belakangnya sebel. Ayo Mam. Ya belum nanas saya disarankan agama kita belum nanas. Tetapi waspada. Karena apa anakku? Jin setan iblis selalu mengintai bagaimana kita ini untuk saling menyakitin. Jangan sampai. Tugas setan itu untuk mengadu domba. Jangan semua masalah kita curahkan semua ke kawan kita. No. Ya. Dan jangan berlebihan. Jika hablum minanas tidak jelas. Seorang istri tempatnya di rumah. Ya tidak harus bekerja. Ya kalau jadi membantu rezeki suami dengan ridho suami. Jangan sekali-sekali melangkahkan kaki keluar rumah tanpa izin suami. Berhati-hati dalam berkawan, ya, apalagi ini circle-nya segitu-gitu aja, ya nak ya. Mudah-mudahan ini Ananda, Tisa dan Tony jadi pembelajaran untuk pasangan muda ya nak ya, oke? Oke, sampai di sini dulu kita ngobrol bersama dengan Mbak Tisa dan juga Mas Tony ya. Makasih buat berdua. Makasih Jangan juga, lupa main-main Maria. kesini lagi. Ya. Jangan lupa yang mau ketemu sama Mempur Yai cari aja di Google dan juga di ojek-ojek online Mempur Yai, MOMPURY Yai gitu ya. Jadi biar nggak nyasar-nyasar. Dan jangan lupa juga yang masih daerah-daerah segini Jabodetabek datang aja ya. Yang dari Madura, Thailand, Malaysia ada juga loh sampai ke rumah sini untuk berobat ya Mempur Yai ya. Iya. Kayak gitu. Oke, terima kasih. Jangan lupa ya komen-komen, like, subscribe biar videonya ini kesebar sama semua orang yang membutuhkannya. Kita semua pamit. Maaf kalau ada salah kata atau salah sebut ya. Yang kalau mau tersinggung ya. Kalau si dia ya itu beda urusan kamu ya. Pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.